video kedua. Kali ini di playlist Data Lake kita bakalan coba mengimplementasikan pipeline yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, di sini kita butuh setting dulu, kita download dulu aplikasi-aplikasi yang dibutuhin buat mensimulasikan data lake ini. Yang pertama ada Nivi, kemudian Kafka, MongoDB, dan terakhir Tableau ya. Nah, langsung aja saya udah nyediain tempat-tempat downloadnya. Untuk Nivi sendiri bisa teman-teman download di sini, niviapache.org. Nah, pilih yang 1,2 GB. Ini Nivi ini nggak perlu diinstal ya, langsung aja diekstrak, tinggal diekstrak. Kemudian kita butuh Kafka. Kafka itu butuh 3 komponen biar bisa jalan. Pertama Kafkanya sendiri, kemudian Zookeeper, dan terakhir Java SE Development. Nah, Kafkanya bisa teman-teman download di sini, kemudian pilih aja yang ini dan download yang ini. Zookeepernya teman-teman bisa download di sini di link ini, kemudian klik aja yang ini. Terakhir Javanya bisa download di sini, download, kemudian setting environment path-nya di My Computer untuk Javanya sama Zookeeper dan Kafkanya. Nanti kita coba lihat, nanti saya contohin. Selanjutnya kita butuh MongoDB untuk store datanya. Nah, MongoDB bisa download di sini teman-teman. Kemudian pilih yang ini, pilih juga OS-nya apa. Selanjutnya untuk memudahkan juga kita butuh RoboMongo. Nah, ini kita download di sini aja. Downloadnya untuk memudahkan GUI-nya nanti, daripada pakai Mongo-nya sendiri, MongoDB-nya pakai yang ini. Setelah itu kita butuh Tableau bisa download di sini. Sebenarnya saya ada juga sih yang gratisan banyak selain di websitenya. Tapi kalau di websitenya biasanya kalau nggak salah itu ada yang buat studentnya. Jadi upload KTM atau kartu tanda mahasiswa atau pelajar biar bisa dikasih yang free-nya kalau nggak salah. Cuman berhubung KTM saya nggak ada, jadi dia butuhnya itu KTM yang ada masa studinya atau batas studinya, misalnya Agustus 2019 atau Agustus 2020. Jadi selama masih menjadi mahasiswa boleh pakai Tableau-nya kayak gitu. Cuman di KTM saya sendiri nggak ada, jadi nggak bisa download karena alasannya karena nggak ada batas studinya gitu. Jadi kalau pakai KTM ya usahain yang ada batas studinya. Setelah kita download semuanya, Nivi, Kafka, Mongo, sama Tableau, nah kita langsung aja pergi ke Nivi-nya. Nivi-nya itu bisa masuk ke, kita ekstrak, baru masuk ke bin. Kalau pengguna Windows langsung aja run nivi.bat. Nanti kalau untuk Linux dan lain-lainnya beda lagi caranya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di websitenya. Ya, kita langsung aja. Nah, ini. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke sini. Localhost biasanya defaultnya itu masuknya di sini. Localhost 8000. Kita lihat. Kadang memang begini ya. Lagi booting. Coba terus aja. Oke. Coba localhost. Harusnya localhost 8000 ya. Nah, oke. Nah, udah jalan ini Nivi-nya. Nah, di sini kita udah berhasil punya ini Nivi. Sebenarnya teman-teman bisa download skemanya di internet. Nah, template kayak gini teman-teman bisa download.
di internet template Nivi untuk proses data Twitter dan segala macamnya ya. Di sini ada prosesor, banyak banget prosesornya. Teman-teman bisa lihat Amazon, Consume, Hadoop, Kafka, segala macamnya, ini banyak banget. Ini prosesor yang bisa kita pakai di Nivi ya. Nah, setelah masuk ke Nivi, nah sekarang kita lihat dulu API yang bakalan kita pakai. Nah, API yang kita pakai itu di sini. Nah, yang pertama itu API Meetup. Jadi API Meetup-nya bisa dilihat ini ya, di sini. Nah, ini penjelasannya aja sampel. Dan nah, API-nya itu sendiri di sini. Kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat datanya ini banyak banget. Nggak, saya udah nungguin hampir 30 menit, pernah nungguin sampai 30 menit, datanya ini nggak berhenti jalan. Nggak tahu ya apa ada akhirnya atau emang datanya benar-benar streaming terus jalan atau datanya emang besar banget. Nah, ini kan kalau karena kita cuman simulasi, jadi nggak perlu data banyak-banyak banget, yang penting kelihatan kalau data lake-nya bakalan jalan gitu ya. Jadi kita cukup ambil aja, ini saya udah sediain data yang sudah saya copy buat jadi data JSON-nya dari data ini, daripada harus nge-hit API yang besar banget kayak gini. Oke, setelah kita lihat sumber data yang pertama, kita punya sumber data yang kedua, itu carbon intensity dari pemerintah UK. Nah, dokumentasinya bisa langsung kita lihat di sini aja. Langsung aja pilih doc, baru dokumentasi. Nah, di sini dokumentasinya lengkap banget, ada endpoint-nya apa aja, kemudian ada responnya kayak gimana, contoh responnya. Nah, kira-kira kita bakalan pakai yang ini ya, data intensity 24 jam terakhir. Langsung aja, oh ya, sebelumnya, jadi seperti yang dijelasin sebelumnya bahwa sebenarnya kita punya layer tambahan di sini, yaitu REST client yang bakalan ngehit dua data ini, seperti yang dijelasin sebelumnya juga bahwa seperti yang kita lihat juga tadi bahwa di API ini dia besar, datanya besar banget. Sama API yang ini itu butuh parameter untuk memudahkan kita pakai REST client. Jadi saya udah buat di sini REST clientnya, dia yang bakalan ngehit API-nya. Atau di sini kita buatin itu bentuknya JSON, data JSON. Jadi karena API-nya besar, data API yang didapat itu besar banget, jadi data yang tadi kita lihat di sini, tuh saya copy ke suatu file. Nah, di sini saya copy dulu, saya simpan dalam bentuk JSON, baru nanti REST client yang bakalan ngambil data dari dua data ini, intensity sama JSON-nya. Nah, ini dua data dari dua API ini, biar memudahkan aja, yang penting simulasinya jalan. Ini data meetup sama data intensity-nya saya copy langsung dari API-nya, jadi nanti REST client-nya bakalan ngambil dua data ini, baru data ini yang bakalan REST client-nya bakalan di-hit sama Nivi-nya, kurang lebih kayak gitu. Langsung aja di sini. Nah, ini dua data yang bakalan kita hit, ini endpoint-nya nanti. Dia ngakses file tadi. Sebenarnya bisa juga kita ngambil dari sini, cuman biar karena datanya besar, jadi sebagian aja yang diambil, apalagi khususnya untuk data meetup-nya. Nah, coba kita langsung aja coba localhost client data lake get meet. Nah, ini datanya
Ini untuk data API meetup, jadi ini nanti endpoint yang bakalan dihit sama Apache Nivi kita. Sama yang kedua, localhost client density JSON. Nah, ini untuk data density JSON-nya. Alhamdulillah. Jadi kita sudah punya dua endpoint yang bakalan kita hit di Nivi. Langsung aja sekarang kita ke Nivi-nya. Di Nivi ini kita ambil prosesor, drag drop aja, kemudian ambil get HTTP. Klik 2 kali. Nah, kita bisa setting dulu konfigurasi, karena seperti yang kita tahu data intensity itu dia ngambil 24 jam, jadi satu hari satu kali butuhnya, maka kita bisa melakukan penjadwalan di sini. Jadwal untuk ngambilnya itu data kapan harus diambil itu cukup satu kali dalam satu hari, kayak gitu. Tinggal di propertiesnya dan ambil URL-nya, kita namain aja dan city.json. Kemudian di sini kita content type-nya itu extended JSON. Oke ya. Oke. Kemudian kita ambil lagi prosesor, kemudian cari put file. Nah, put file baru kita sambungin aja. Nah, settingnya di sini c/data. Oke. Filer sama sukses dicentang dua ini, jangan lupa. Nah, ini tanda stop, belum jalan. Nah, sekarang kita coba jalanin nih. Start. Nah, kalau kita lihat read write-nya itu 155 KB, ini besar datanya. Kemudian di antriannya, di queue-nya 155 juga datanya. Selanjutnya coba kita jalanin. Start. Nah, udah. Read write-nya juga sama. Dan kita coba lihat di data data, dan ini data density yang kita. Nah, ini udah berhasil ya. Berarti sampai sini tuh kita sudah berhasil ngehit. Jadi REST client yang bakalan ngehit API-nya. Kemudian dari API-nya Nivi-nya yang hit endpoint dari REST client-nya, dua endpoint ini. Jadi Nivi-nya udah berhasil hit endpoint REST client-nya. Nivi-nya ini udah berhasil ngehit endpoint REST client-nya. Kemudian datanya sudah masuk ke lokal kita. Kurang lebih kayak gitu. Ini kan karena simulasi aja. Sebenarnya kalau kita aslinya itu dia bakalan kayak gini. Tetap aja propertiesnya, tetap aja kita harus ambil oh iya,
Ini belum di stop dulu baru bisa di config. Nah, aslinya itu dia bakalan kayak gini juga, cuman karena datanya besar maka kita ngambilnya langsung, saya copy langsung dari sana, baru lewat REST client ngehitnya kayak gitu. Jadi ini REST clientnya, nanti REST clientnya bakalan saya sediain di apa, di Google Drive, teman-teman bisa download buat nyoba juga. Kurang lebih kayak gitu. Untuk video selanjutnya itu kita bakalan coba dari sini kita ambil datanya buat kita publish ke Kafka-nya. Jadi kita jalanin dulu Apache Kafka-nya, kita publish, nanti kita jalanin Apache Kafka sama Zookeeper-nya, baru kita nanti buat topiknya sendiri di Kafka-nya, baru kita publish ke Kafka, baru kita lewat Nivi kita konsum juga topik itu kayak gitu. Tapi itu untuk di video selanjutnya. Di video ini cukup sampai sini aja dulu. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau masih kurang jelas atau ingin mengkoreksi penjelasan saya, boleh di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng-bareng. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.